Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini ya kita akan belajar memahami tentang salah satu menu dari UV Android Toolbox, yaitu tentunya di tabs MediaTek ya. Nanti kita akan membahas masalah special task di sini ya. Jadi pertama kali ketika kita mau menggunakan special task ini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita pilih tabsnya, disesuaikan. Misalnya MediaTek ya, kita pilih tab MediaTek. Lanjut kita pilih brandnya. Saya menggunakan HP Lenovo. Yang sudah pasti platformnya di sini MediaTek. Lanjut ke bagian model ya. Di bagian model kita bisa memasukkan seri tipe HP yang akan kita eksekusi. Di sini saya menggunakan Lenovo A536. Dan jangan lupa di sini yang bagian bawahnya ini yang ada tanda bintang di sini. Ini tuh di sini kita harus memasukkan file scatter ya. Khususnya untuk MediaTek itu kita harus punya file scatter atau file firmware-nya. Karena ketika kita tidak memiliki file scatternya, otomatis special task-nya tidak akan bisa kita gunakan atau dia akan menjadi disable. Jadi langkah pertama sebelum kita melakukan special task HP apapun itu, entah itu Qualcomm, Spreadtrum, MediaTek, itu kita harus punya file firmware-nya. Fungsinya adalah untuk pancingan ya. Jadi tanpa kita memiliki file firmware itu kita tidak akan bisa mengidentify HP tersebut. Intinya seperti itu. Jadi di sini kita harus memasukkan firmware-nya. Langsung saja ke sini. Dan di sini bisa dilihat ya, ketika yang warnanya hitam terang atau biru terang seperti ini artinya adalah firmware yang sudah kita miliki. Tapi ketika yang warnanya agak samar-samar yang seperti yang di tengah ini, itu artinya adalah firmware yang ada di servernya UV. Jadi ketika kita klik, otomatis dia akan download dan akan langsung lari ke sini, tab download. Karena kita sudah memiliki firmware, langsung saja kita klik di sini. Otomatis semua partisi dari firmware-nya akan masuk. Dan menu special task ini otomatis dia akan langsung bisa kita gunakan. Tinggal kita klik di sini. Yang tanda petir ini ya, kita klik. Nah, di sini banyak sekali menu ya. Menu-menunya banyak sekali. Dan di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, untuk menu yang paling atas ini yaitu full erase. Full erase itu adalah keseluruhan partisi ketika kita sudah mengidentify device di sini, dan di sini muncul, anggaplah seperti ini, muncul seperti ini, ada preloader, MBR, EBR1, ada U-boot, boot image, recovery, secro, logo, Android, cache. Jadi ketika kita menggunakan full erase itu otomatis di sini centangan ini otomatis akan tercentang semuanya, dan otomatis semua partisi yang ada di dalam HP tersebut itu akan kita hapus secara total. Itu maksudnya dari menu yang pertama yaitu full erase. Yang kedua itu ada yang menu yang namanya full erase except bootloader. Jadi di sini full erase, tapi untuk bagian bootloader itu tidak ikut kita hapus. Jadi untuk bagian bootloader itu tidak kita hapus. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang terhapus. Jadi untuk bagian bootloader ini tidak. Terus satu lagi di sini yang ketiga itu ada lagi yang namanya bypass security. Bypass security itu fungsinya untuk membypass security Android terbaru ya. Jadi ketika HP-HP yang lama itu ini nggak kita gunakan ya. Ini hanya untuk khusus HP-HP terbaru saja bypass security ini. Yang keempat itu ada clean virus.
Clean virus itu fungsinya ya untuk menghapus virus yang ada di dalam sistem. Jadi ketika HP kita itu sudah kemasukan virus dan virusnya sudah masuk ke sistem, itu biasanya ketika kita lakukan uninstall langsung dari HP-nya itu akan sangat sulit. Makanya kita bisa menggunakan menu yang ada di sini, yaitu menggunakan clean virus. Jadi setelah kita identify partisinya muncul di sini, tinggal kita klik clean virus. Jika memang di dalam HP-nya ada virus, otomatis di sini nanti akan muncul daftar virusnya. Nanti akan muncul nomornya, ada 1, 2, 3, tergantung dari virusnya ada berapa. Jadi nanti setelah kita clean virus, otomatis semua virus yang ada di HP itu biasanya akan terhapus. Terus yang menu yang kelima itu ada yang namanya factory reset. Factory reset itu adalah kita melakukan reset HP itu ke pengaturan dari pabrikannya. Itu kan terkadang kalau HP yang terkunci pola kayak HP-HP keluaran terbaru itu, ketika kita mau melakukan reset langsung dari HP-nya itu biasanya kita diminta untuk memasukkan PIN atau pola, jadi itu tidak akan bisa. Sedangkan kalau kita menggunakan UV, kita bisa melakukan factory reset. Jadi tinggal mengklik tombol menu factory reset ini aja, otomatis HP akan di reset ke pengaturan pabrik dan otomatis pola ataupun pin akan hilang dengan sendirinya. Itu untuk menu yang kelima. Untuk yang menu yang keenam itu ada backup and erase NVRAM. Backup and erase NVRAM itu maksudnya adalah kita itu membackup partisi NVRAM. NVRAM itu adalah partisi, biasanya kalau kita sudah mengidentify itu partisi NVRAM itu biasanya berwarna pink ya, yang itu artinya adalah file security penting buat HP-nya. NVRAM itu isinya adalah konfigurasi jaringan, di antaranya ada IMEI dan baseband dan lain-lain. Jadi di sini maksudnya pertama kali ketika kita klik di sini, otomatis UV akan membackup dulu NVRAM-nya. Setelah di backup, bagian NVRAM-nya akan dihapus, seperti itu intinya. Terus menu yang selanjutnya ini adalah restore NVRAM from backup. Restore NVRAM, namanya aja restore. Otomatis ini adalah tadi yang menu yang di atasnya kita kan backup. Nah, otomatis ketika kita mau melakukan restore itu ya kita menggunakan yang menu ini, restore NVRAM from backup. Jadi tinggal kita arahkan ke folder di mana kita melakukan backup yang pertama tadi. Terus menu yang berikutnya ini ada BL, generic OEM unlock. Ini adalah maksudnya ini adalah unlock bootloader ya, unlock bootloader secara instan ya. Tapi biasanya ini nggak semua HP bisa kita lakukan unlock bootloader melalui ini ya, karena nggak semuanya support. Jadi intinya fungsinya ini adalah untuk unlock bootloader dengan cara instan, itu kita menggunakan cara ini. Lanjut, yang bawahnya ini ada clear user log, kode, pin, gesture, fingerprint. Nah, di sini itu fungsinya untuk menghapus kunci HP yang lupa, contohnya pin, pola, fingerprint dan lain-lain. Itu kita bisa menggunakan menu yang ini, clean user log, kode, pin, gesture dan fingerprint. Lanjut, yang di bawahnya ini ada clear FRP log, sesuai dengan tabnya clear FRP. Jadi ini adalah untuk membuang factory reset protection. FRP itu biasanya dia aktif ada di Android 5 ke atas atau Lollipop ke atas. Terus yang berikutnya di sini di bawah ini ada menu lagi Coolpad exit factory mode. Jadi di sini fungsinya untuk keluar ya, untuk keluar dari HP Coolpad itu, untuk keluar dari menu factory mode atau factory resetnya HP Coolpad, karena terkadang kita kesulitan untuk keluar, makanya kita bisa menggunakan tab ini. Jadi di sini untuk special task itu
fungsinya sangat banyak sekali ya. Yang pertama tadi ada full erase, yang kedua full erase, except bootloader, bypass security, clean virus, factory reset, backup and erase NVRAM, restore NVRAM from backup, unlock bootloader instant, clear user log, clear FRP, dan exit factory mode. Saya kira cukup untuk materi spesial test HP chipset MediaTek kali ini. Saya akhiri.